Welcome guys to my channel Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Halo teman-teman, selamat datang di Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Hari ini kita belajar tentang desimal. Desimal adalah pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya 1/10 ditulis menjadi 0,1. Contoh yang kedua 3/10 berarti ditulis dengan 0,3. Mudah bukan? Oke, kita teruskan teman-teman. Bagaimana kalau misalnya ada soal seperti ini, 2/5. Nah, teman-teman, untuk mengubahnya ke dalam desimal, teman-teman harus mengubah penyebutnya ke dalam 1/10 atau 1/100 atau 1/1000 dan seterusnya. Kita tentu saja tidak bisa mengubah hal ini karena penyebutnya masih 5. Kita ubah dulu ke dalam 1/10. Oke. 5 kali berapa hasilnya 10 teman-teman? Tentu 5 kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 berarti pembilang juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti desimalnya adalah 0,4. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui semua, banyaknya angka di belakang koma sama dengan banyaknya 0 di penyebut. Teman-teman bisa memperhatikan di sini. Di penyebut ini hanya ada 1 0. Berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau ada soal seperti ini teman-teman? 6/25. Nah, teman-teman tentu saja 25 ini tidak bisa kita ubah ke 1/10. Tidak bisa. Kita bisa mengubahnya ke 1/100. Oke, berarti caranya bagaimana? 25 kali berapa hasilnya? 100 sama dengan 4. Berarti karena penyebutnya dikali 4, berarti pembilang harus dikali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, teman-teman, bagaimana menulisnya di dalam desimal? Tulis terlebih dahulu 0, setelah teman-teman menulis 0, teman-teman memperhatikan berapa 0 di penyebutnya. Di sini ada 2, 1, 2. Lihat pembilangnya teman-teman, ada 24. Ada 2 angka. Berarti langsung pindah saja di sini. Berarti 0,24. Oke, sekali lagi cara membacanya 0,24. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan semua. 12 Wah, kita harus ubah nih. Misalnya ke per 1000. Wah, ini udah ditolong ini jadi 1/1000. Teman-teman jangan lupa ya, langsung tulis di sini dulu 0, teman-teman perhatikan ada berapa angka 0 di penyebut? 1, 2, 3. Oke, kalau ini ditulis 12 nggak bisa karena tadi banyaknya angka di belakang koma ini sama dengan banyaknya 0 di penyebut. Caranya teman-teman, kalau kita memindahkan 12 di sini, ini hanya 2 angka di belakang koma. Ini harusnya 3 angka di belakang koma. Berarti kita taruh 0 di sini teman-teman. 0, baru 12 ini pembilang ini kita pindah di sini. Berarti 0,012. Nah, teman-teman, sekali lagi ini bisa diperhatikan dengan baik. Itu cara yang pertama untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Masih ada cara yang lain teman-teman untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi desimal. Saya kasih contoh misalnya 3
per 5. Kalau cara yang pertama tadi, kita tinggal mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000. Mudah bukan? Nah, tapi ada cara yang lain. Cara yang lainnya adalah dengan menggunakan porogapit seperti ini. Oke. Penyebutnya kita tempatkan di luar, di sini 5. Sedangkan pembilangnya kita tempatkan di dalam 3. Oke, teman-teman coba bisa memperhatikan ya. Setelah seperti ini teman-teman, kita lakukan pembagian. 3 bagi 5, tentu saja tidak bisa. Karena tidak bisa teman-teman, kita tambah 0, pinjam 0 tambah di sini. Oke. Setelah itu, jangan lupa karena kita meminjam 0, kita tulis di sini 0, sudah teman-teman? Setelah itu kita bagi teman-teman. 30 bagi 5, berapa ya? Atau 5 kali berapa hasilnya 30? Teman-teman pintar-pintar semua. Jawabannya adalah 6. Setelah itu kita kalikan teman-teman. 6 kali 5 sama dengan 30. Oke. Kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 3/5 kalau diubah ke dalam bentuk desimal sama dengan 0,6. Ingat teman-teman, 0,6. Kita buktikan dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Ingat ya, jawabannya tadi saya tulis di sini 0,6. Kita buktikan dengan cara yang pertama. Berarti teman-teman, kita harus mengubah ini ke dalam 1/10. Oke, berarti 5 kali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang harus dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kita ubah teman-teman, ingat sekali lagi, banyaknya angka di belakang koma sama dengan banyaknya 0 di penyebut. Tulis 0-nya teman-teman, di penyebut ada 1 0. Berarti pembilang ini kan hanya ada 1 angka teman-teman, tinggal dipindah di sini aja. 6-nya dipindah di sini. Jawabannya 0,6. Bagaimana teman-teman? Sama? Sama. Jadi cara ini bisa digunakan, cara porogapit juga bisa digunakan. Ya, kita menentukan nilai tempat desimal. Contohnya 0,123 misalnya seperti ini. Sekarang kita akan menentukan kira-kira 0 ini posisinya apa ya, 1 ini posisinya apa ya, 2 ini posisinya apa ya, 3 ini posisinya apa ya. Nah teman-teman, angka di depan koma ini, oke sekali lagi, angka di depan koma ini adalah posisi satuan. Oke, satuan. Sedangkan ini teman-teman disebut sebagai 1/10. Sedangkan 2 ini disebut sebagai 1/100. Dan terakhir 3 ini disebut sebagai 1/1000. Oke, teman-teman bisa memperhatikan 0,123 ya. 0 menempatkan posisi sebagai satuan, sedangkan 1 ini yang dekat dengan satuan ini disebut sebagai 1/10. 2 menempatkan posisi sebagai 1/100 dan 3 menempatkan posisi sebagai 1/1000 atau nilai tempatnya. Teman-teman, untuk teman-teman ketahui semua, semakin dekat dengan satuan, nilainya itu semakin besar atau lebih besar. Sekali lagi, teman-teman bisa memperhatikan di depan dan contoh yang lain untuk nilai tempat. Misalnya 2,45. Teman-teman, ini nilainya apa tadi? Ya, satuan. Ini apa teman-teman? 1/10. Dan ini adalah 1/100.
Bagaimana kalau misalnya saya tambah 1 di sini? Teman-teman, ini pernah mempelajari sebelumnya ya. Berarti kalau saya tambah di sini, ini satuan, berarti di depannya pasti puluhan. Puluhan. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau saya tambah di sini 3 atau 4 atau 6, berarti ini adalah 1/1000. Oke, teman-teman, demikian saja untuk video kali ini. Kita hanya belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal, dan juga barusan kita belajar tentang nilai tempat desimal. Teman-teman boleh mengerjakan ini untuk nilai tempat 5,67. Menurut teman-teman, 7 ini nilai tempatnya berapa? A, satuan. B, 1/100. C, 1/1000. D, 1/10. Sekali lagi, 7 nilai tempatnya adalah A, satuan. B, 1/100. C, 1/1000 atau D, 1/10. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat belajarnya. Kalian luar biasa.